Asli Tuban. Tuban mananya Pak? Leran Kulon, Oh, Kecamatan Leran. Palang. Ya, Palang ya. Wika kan perusahaan Indonesia, bekerja di Aljazair. Ah. Nah, saya kebetulan lulusan Aljazair, Hmm. gabunglah di sebagai penerjemah dan public relation. Saya satu-satunya atau orang Indonesia yang pertama kali kuliah di Aljazair jurusan syariah dan hukum atau perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum konvensional. Selamat datang di Mata Kami. Kali ini kita bersama Bang Irul. Bagaimana Bang Irul kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang Irul itu nama panjangnya adalah Khairul Bahri Basyarudin SSI MA. Nah, dengar-dengar nih, Bang Irul itu lulusan S2 Aljazair. Lah kok bisa sampai ke sana? Terus tapi sebelumnya itu pendidikan sebelum ke Aljazair itu belum S2-nya, S1-nya di mana, Bang? Saya S1 di Jakarta, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jurusan apa, Bang, pada saat itu? Jurusan Dirosat Islamiyah. Dirosat Islamiyah wal Arabiyah itu membahas tentang Islamic Studies. Wah. Dan Arab atau studi Islam dan Arab. Oh, berarti S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah ya? Lah, kemudian kok bisa S2-nya itu sampai ke Aljazair? Itu karena basic bahasa mungkin ya. Aljazair kan negara dengan bahasa resmi bahasa Arab pertama, terus bahasa resmi kedua bahasa lokal sana, namanya bahasa Amazigiyah. Itu karena basic bahasa di pondok. Saya dulu mondok di Alislah Lamongan, berbahasa Arab selama 6 tahun, atau selang-seling lah, 1 minggu bahasa Arab, 1 minggu bahasa Inggris. Setelah itu lanjut di studi Islam dan Arab. Kuliahnya pakai bahasa Arab lagi. Skripsinya pun ditulis pakai bahasa Arab. Nah, dari situ bisa kuliah ke Aljazair karena basic bahasa. Tadinya nggak punya cita-cita untuk kuliah. Nggak ada kepikiran sampai bisa S2 di Aljazair, apalagi itu luar negeri. Karena itu nggak semua orang sih kan. Kepikiran S2 di luar negeri, tapi bukan di Aljazair. Di mana? Dulu waktu lulus S1 saya mau daftar ke Belanda sebenarnya, ke Belanda. Di Belanda? Di Belanda. Bidang inilah Middle East atau Islamic Studies and Middle East gitu. Belanda atau bukan negara Arab intinya. Intinya bukan negara Arab. Bukan negara Arab. Nah, belum lulus S1 saya ini ada investor Aljazair main ke Jakarta, diantar sama staf kedutaan besar Republik Indonesia di Aljazair waktu itu. Nah, saya diajakin sama seorang senior untuk ketemu sama ngopi-ngopi. Staf KBRI tadi ngopi-ngopi. Oh, tahu Aljazair kan? Bisa kuliah ke Aljazair gitu. Akhirnya dapat informasi lah tentang perkuliahan di Aljazair. Ada Universitas Emir Abdul Qadir namanya. Di Konstantin. Ini tempatnya enak. Ada jembatan tertinggi di dunia waktu pertama kali dibangun pada tahun 1912 gitu kan. Ya udah akhirnya apply kita. Masukin berkas, ngirim berkas ke kedutaan Aljazair di Jakarta. Ya. Ya, diinterview sama seorang diplomat Aljazair dulu namanya. Diinterview? Berarti itu ya. Lewat seleksi seperti itu ya? Bukan seleksi sih. Bisa disebut seleksi atau bisa disebut sesuai maunya Aljazair. Nggak harus seleksi kan. Kalau seleksi itu misalnya ada kuota 10 orang, yang daftar 20 enggak. Kita apply aja, apply, ngirim berkas, istilahnya murosalah atau korespondensi. Ini nanti di interview, wawancara cocok, nah, berangkat kita. Oke. Terus kemudian Bang, Abang itu asli mana sih Bang sebenarnya? Saya asli Tuban. Tuban mananya Bang? Leran Kulon, Kecamatan Palang ya. Palang ya. Kemudian untuk sekarang kegiatannya apa Bang? Atau ada jabatan tertentu yang Abang pegang atau Abang bekerja di mana gitu Bang?
Terakhir lulus S2 tahun 2019, saya gabung di Wika. Wika. Ya. Perusahaan konstruksi milik Mm, BUMN. BUMN. Tapi punya proyek di Aljazair, proyek Di wilayah Aljazair di sana. Aljazair. Saya sempat 1 tahun di Wika sebagai public relation, Apa itu public relation? humas lah, humas. Humas, berarti hubungan masyarakat. Iya, gitu. hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, sekaligus penerjemah. Penerjemah. Iya, penerjemah bahasa Arab. Berarti orang Wika ke Aljazair, terus abang sebagai penerjemah mereka. Gitu. Iya, Wika kan perusahaan Indonesia, Mm. bekerja di Aljazair. Ah. Nah, saya kebetulan lulusan Aljazair, Mm. gabunglah di Wika sebagai penerjemah dan public relation. Oke. Terus begini bang, selain itu ada lagi nggak kegiatan abang selain pernah gabung di Wika? Ya, dulu waktu masih S1 Ah. kita aktif lah organisasi HMI macem-macem. Dulu pernah ikut di aksi peduli bangsa. Mm-mm. Itu belum lulus, saya dulu koordinator Kepulauan Mentawai di aksi peduli bangsa. Itu aksinya seperti apa bang? Itu membangun daerah tertinggal gitu. Terus kemudian begini bang, ini kan abang studi di Aljazair. Kemudian bagaimana sih abang pada saat itu kok bisa studi di sana? Apakah dapat beasiswa ataukah memang dana sendiri atau ada investor yang membiayai abang pada saat itu? Ya, beasiswa dari pemerintah Aljazair. Jadi kalau kuliah di Aljazair itu udah otomatis beasiswa. Beasiswa itu include gratis kuliah, Mm-mm. gratis asrama, Mm-mm. plus makan 3 kali sehari di asrama. Tapi jangan dibayangin makan kayak di Indonesia. Makanya kalau pagi itu laban istilahnya. Apa Laban itu tuh laban? susu yang udah difragmentasi. Yogurt mungkin, Oh, yogurt. yogurt sama kerikis gitu. Kalau di Indonesia kan pagi-pagi pecel. Iya, pagi-pagi pecel, terus uduk, punar. Nah, itu yang dikangeni di Indonesia tuh itu. Kalau makan siangnya apa bang? Makan siang di sana ya roti. Roti. Namanya kalau bageta. Ini Bageta. Bageta. Ya. Modelnya kayak apa rotinya itu? Roti kayak pentungan gitu, panjang ini. Oh, roti yang panjang itu ya. Banyak itu di mall-mall di Indonesia sekarang ada banyak dijual bageta itu. Terus kalau malamnya? Sama bageta Bageta juga. juga. Ya. Tapi lauknya beda. Tapi lauknya beda. Bisa daging, bisa telur dadar, bisa. Oke, terus kemudian abang kan tertariknya itu karena dikenalin sama senior dengan orang Aljazair. Nah, itu kok bisa habis ngopi, bisa tertarik untuk ke sana itu dikasih tahu informasi yang seperti apa? Pertama karena ini belum banyak orang Indonesia yang kuliah di Aljazair. Jarang sekali berarti. Jarang sekali. Saya satu-satunya atau orang Indonesia yang pertama kali kuliah di Aljazair jurusan syariah dan hukum atau perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum konvensional. Gitu. Islamic Jurisprudence and Law gitu. Kalau di ijazah itu tulisannya gitu, Islamic Jurisprudence and Law. Oke, berarti ada sedikit perbedaan antara hukum yang diajarkan pada saat abang kuliah di Aljazair dengan hukum yang ada di Indonesia. Apakah atau mirip atau bagaimana, Bang? Mirip. Nggak jauh beda lah. Kalau di Indonesia misalnya tentang hukum perkawinan itu dibawa ke Kementerian Agama, misalnya ada pengadilan agama gitu. Iya. Kalau di Aljazair masuknya ini Qonun Usroh atau undang-undang keluarga. Oke. Bukan dibawa ke Kementerian Agama tapi. Berarti abang orang pertama di yang kuliah jurusan orang Indonesia pertama kuliah di Aljazair jurusan syariah dan hukum. Oh. Sebelumnya banyak. Banyak, cuman kalau misalnya ini apa ya, misalnya kita ngomongin anatomi negara Arab lah, orang Indonesia kan dari zaman dulu udah banyak yang kuliah ke Arab. Misalnya kalau baca ini buku Jaringan Ulama Nusantara dan Timur Tengah Amil Azumardi Azra. Betul. Itu jauh sebelum ada Indonesia. Orang Nusantara karena belum Indonesia pada belum saat Indonesia itu. Kuliah ke negara-negara Arab, banyak lah di Hijaz misalnya.
Hijaz itu ya Madinah, Mekah gitu Madinah misalnya. Mekah. Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Ahmad Dahlan kan kuliah di Hijaz. Terus di Al Azhar banyak orang Indonesia ribuan di Mesir. Tadi ngomongin Mesir itu Al Azhar itu Oh, berarti Mesir dan Aljazair itu beda. beda. Kalau Arab itu dibagi dua. Arab dibagi dua. Iya, Arab atau yang ada di Shibhul Jazirah itu Arab Timur Tengah dan Arab Negara Teluk. Oke. Terus ada Arab Barat, namanya Maghribil Arabi. Arab tapi yang ada di bagian barat. Disebut barat itu karena emang dia di baratnya Timur Tengah, itu lebih dekat ke Eropa, berbatasan langsung sama Perancis, sama Spanyol, sama Itali. Nah, itu ada Libya, ada negara-negara Maghribil Arabi atau negara-negara Arab Barat. Itu ada Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, banyak nanti Mauritania. Wih, hafal berarti Bang. Daerah Aljazair, Mesir dan sekitarnya. Ya, alhamdulillah itu yang perbatasan sama Aljazair pernah lah kita main. Tunis, Maroko, Aljazair ya. Terus gini Bang, Abang kan kuliah di Emir Abdel Kadir University. Apa sih yang membuat Abang tertarik kok bisa masuk ke Emir Abdul Kadir University? Adakah perbedaan dengan kampus-kampus yang lain yang ada di Aljazair? Amir Abdul Qadir itu satu-satunya UIN di Aljazair. Oh, berarti kalau di Indonesia itu kayak UIN ya? UIN ya. Satu-satunya UIN. Di Aljazair itu cuma ada satu UIN. Satu UIN. Iya, Universitas Negeri Islam. Universitas Islam Negeri di Aljazair cuma Emir Abdul Qadir University for Islamic Sciences. Oh. Nah, itu dulunya itu masuk Konstantin University. Jadi kalau misalnya di Perancis ada Sorbonne University. Nah, itu ada Sorbonne University 1, Sorbonne University 2. Nah, ini namanya beda-beda. Sorbonne University 3. Nah, ini Aljazair di Konstantin ada Konstantin University. Misalnya Konstantin University 1, Konstantin University 2. Nah, dulunya Emir Abdul Qadir ini masuk Konstantin University, tapi sekarang udah jadi universitas tersendiri for Islamic Sciences untuk bidang keilmuan Islam. Oh. Ya tertariknya karena dia Maghribil Arabi, Arab Barat. Perlulah orang Indonesia belajar tentang Maghribil Arabi. Kenapa perlu Bang? Ya. Orang Indonesia harus belajar tentang Maghribil Arabi. Apa bedanya dengan Arab-Arab yang lainnya? Ya kalau studi Middle East gitu, misalnya kan udah banyak. Misalnya di UGM, di UI kan ada Middle East Studies gitu. Nah, tapi kalau Maghribil Arabi ini lain. Secara budaya juga berbeda dengan orang-orang Timur Tengah atau orang Teluk. Terus ini pintu masuk Afrika. Maghribil Arabi itu Afrika Utara kan. Dia letaknya di benua Afrika, bagian utara. Ini pintu masuk Afrika. Kalau misalnya Indonesia ngomongin tentang hubungan ekonomi Asia Afrika atau Economic Summit Indonesia Afrika, nah ini harus ada yang paham apa geopolitik atau geostrategi di negara-negara Afrika. Oh, jadi hal itu yang membuat Abang tertarik kuliah di Abdul Kadir University ya? Emir Abdul Qadir. Terus di sana kan Abang lama di Aljazair, di Universitas Amir Abdul Kadir University. Ada nggak pengalaman yang unik dan menarik ketika Abang itu kuliah di Aljazair? Pengalaman yang unik dan menarik yang mungkin tidak ditemukan ketika Abang kuliah di Indonesia. Nah, ini karena nggak banyak orang Indonesia yang atau orang yang mata sipit kuliah di Aljazair itu nggak banyak. Jadi satu ketika saya masuk warung kopi. Masuk warung kopi. Saya dibilang orang Cina. Padahal Cina njogo slep kobongan gitu. Itu agak ireng. Nah, waktu pertama kali masuk warung kopi dikira orang Cina, Sinoa. Entes Sinoa, kamu orang Cina gitu kan. Ternyata di dalam warung kopi itu udah ada orang Cina asli, dosen bahasa Cina di Konstantin University. Sama orang Cina itu dikira saya orang Arab. Jadi orang Cina mengira saya orang Arab, orang Aljazair ngira aku orang Cina. Itu unik juga, itu lucu. Terus saya kalau di Timur Tengah sendiri itu orang Saudi, orang Yaman itu nggak percaya kalau tak bilangin orang Indonesia. Kenapa seperti itu? Orang Indonesia kan nggak ada bulunya katanya.
Orang Asia Tenggara kan itu lihat orang Filipina, orang Thailand kan nggak ada bulunya gitu. Oh kamu enggak, ini kamu Yaman ya, Yaman yang pindah ke Indonesia. Oh enggak, ini orang Jawa bilang. Itu Pengalaman yang unik iya, ya. pengalaman yang unik. Terus kalau ospeknya gimana Bang di sana? Apakah ada ospek seperti di Indonesia apa enggak kalau S2 kalau di sana? S2 nggak ada ospek. Nggak ada Nggak ada ospeknya ospek. ya. Bahkan uniknya di Aljazair tuh wisudanya nggak ada. Wisuda nggak ada? Wisuda nggak ada. Ada wisuda, tapi namanya bukan wisuda. Apa Bang namanya Bang? Ya pembagian pengumuman kayak ini apa simposium, Oh, simposium simposium. kelulusan. Misalnya keluarga kita datang, kalau di Indonesia itu kan saat wisuda. Datang semuanya. Kalau di Aljazair keluarga itu datang saat sidang, bukan saat wisuda. Berarti kalau di Indonesia itu kan datang pada saat wisuda, tapi kalau Aljazair keluarga datang malah pada Iya. saat sidang. Pestanya itu ya pas selesai sidang itu, lulus atau enggak. Misalnya udah sidang, ujian tesis 2 jam lah, 2 jam 3 jam ujian tesis, disuruh keluar beberapa setengah jam gitu. Dewan Lajnah Munakis itu, dewan sidangnya bersidang ini lulus atau enggak. Nah nanti dipanggil masuk lulus. Nah lulus habis itu baru itu. Baru Ini. itu langsung wisuda Nah langsung. itu pestanya di situ. Maksudnya potong kue atau apa di situ. Nah nanti ada wisuda itu simposium. Ini malah nggak ada yang datang ini. Malah nggak ada yang datang. Jarang yang datang. Di simposium ini ada misalnya sambutan dari rektor, ada sambutan dari dekan atau sambutan dari tokoh atau ulama yang diundang. Nah nanti di situ ada pembagian hadiah gitu aja. Misalnya saya dulu ini mahasiswa teladan misalnya itu dibilang teladan karena mungkin jauh sendiri mungkin Ya. rumahnya itu makanya sakno teladan aja lah gitu. Terus ada ini apa yang lulusan terbaik dari setiap jurusan gitu dikasih hadiah-hadiah. Nah itu wisudanya itu, tapi nggak pakai toga gitu, Nggak pakai toga. Enggak. Sidang aja saya sidang musim panas. Musim panas itu kan panas. Berarti berapa derajat kalau di sana musim panas? Ya, Itu kan dekat Afrika kan, jadi agak panas, lebih panas daripada Indonesia. iya lebih panas. Negara-negara yang ada musim dinginnya itu kalau panas memang lebih terik, Lebih terik. terik ya. Tapi kalau sumuknya, kelembapannya sumuk di Indonesia. Cuman kalau terik kayak mataharinya dekat itu, tapi tetap dingin. Panas, mataharinya dekat tapi anginnya itu tetap ini. Lah tantangannya ketika abang kan sidang pada saat musim panas. Lah tantangannya apa bang? Itu yang mau tak ceritain tuh kalau orang Indonesia sidang kan pakai jas. Iya pakai jas rapi, pakai jas rapi. celana hitam. Nah di Aljazair itu tuh apa orang pengemis ya pakai jas. Pengemis pakai jas. Iya kalau musim dingin kan semua orang pakai jas. Oh. Jasnya jas kulit, macam-macam malah pakai jaket semua. Semua orang apa tuh pemulung ya sepatuan kalau musim dingin. Nah itu karena saya sidangnya pas musim panas, yang nyidang aku ya pakai baju Kaos. enggak kaos sih, kayak kemeja tapi lengan pendek. Oh. Ya aku ya pakai kemeja biasa. Jadi enggak di sana enggak terlalu ini. Jas itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya jabatan atau berpendidikan tinggi. Tapi karena memang kebutuhan. Iya, orang nggak sekolah ya pakai jas. Terus kan katanya abang tadi itu pada saat sidang keluarga datang. Nah pada saat itu kan keluarga di Indonesia bang. Nah abang di Aljazair, apakah keluarga datang bang? Ya nggak datang. Terus perasaan abang bagaimana pada saat itu? Ya Melihat teman-teman keluarganya datang disambut pada saat kelulusannya, pada saat sidangnya, itu gimana bang? ya ada inilah apa beda gitu beda. Kalau dibilang sedih sih enggak ya sedih ya semua ada rezeki lebih kan bisa datang gitu dok mungkin. Terus kan di sana kan banyak orang dari berbagai negara. Nah ada juga nggak orang Indonesia di sana? Apakah di sana banyak orang Indonesia ataukah sedikit atau bagaimana bang? Apakah di Aljazair itu banyak orang Indonesia yang kuliah di sana? Bentar ya saya jawab tadi belum selesai. Meskipun keluarga nggak datang, keluarga tapi banyak teman-teman yang udah jadi keluarga itu. Keluarga saya di asrama itu orang-orang Palestina itu dulu
waktu saya sidang tesis itu yang meramaikan mereka ada teman-teman dari Gaza itu banyak. Jadi saya tinggal di asrama kan ada lorongnya. Oh, Nah, satu lorong itu tempat saya khusus mahasiswa luar negeri kan satu gedung. Lorong saya itu isinya orang Palestina, ada orang Gaza, ada orang tepi barat. Tepi barat itu yang Masjidil Aqsa itu, tepi barat. Nah, ini keluarga saya nih, saya masak apa ini yang masakin aku tiap hari kalau misalnya nggak mau makan makanan Al Jazair di dapur asrama, ini yang masakin orang teman-teman dari Gaza ini. Mereka Dari macam-macam, Palestina. ada macam-macam. Mereka ada yang utusan Partai Komunis Palestina, ada yang utusan Hizbut Tahrir Palestina, atau apa Hizbut Tahrir itu bukan HTI itu ya, bukan ya? Bukan, beda berarti ya. Partai Pembebasan gitu lah, Partai Partai Pembebasan Palestina. Ada yang dari Hamas, ada yang dari Fatah, macam-macam. Kalau kita ngomongin partai komunis di Palestina juga ada. Nah, itu teman saya itu satu lorong tuh ada macam-macam. Mereka rata-rata kuliah jurusan hukum humaniter internasional. Untuk tujuannya untuk membebaskan Palestina mungkin. Ya tujuannya mereka yang tahu kan. Tapi intinya mereka rata-rata kuliah hukum humaniter internasional. Nah, itu keluarga Itu saya. yang menjadi keluarga. Itu yang menjadi keluarga. Selain teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang satu jurusan atau satu kelas. Rame meskipun nggak ada keluarga tapi aula saya full waktu sidang. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kalau kita di perantauan temanlah yang menjadi keluarga gitu ya, Teman yang menjadi keluarga benar meskipun bukan orang Indonesia. Jadi ikatannya lebih kuat dari ikatannya kuat sama-sama. Kalau misalnya kita sama orang Aljazair kan mereka merantaunya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh memang. Tapi kalau dari negara luar Aljazair ikatannya lebih erat. Sama-sama dari luar Aljazair, dari Palestina, dari Yordania, macam-macam. Jadi itu yang menjadi keluarga. Banyak dari Burkina Faso dulu tuh, dari Gini, dari negara-negara Afrika banyak lah, Zimbabwe, Tanzania, dan nggak semuanya Muslim. Mungkin orang Indonesia tuh mengira kalau orang yang kuliah di Aljazair, di daerah-daerah Timur Tengah itu mungkin anggapannya semuanya itu pasti orang-orang Islam. Tapi nyatanya yang kuliah di sana banyak juga yang non-Islam. Misalnya di Saudi misalnya. Yang Islam itu ya kuliahnya di Mekah Madinah aja. Karena nggak boleh kan orang nggak Islam atau orang non-Muslim, orang kafir gitu kan. Yang kuliah di Mekah Madinah itu ya nggak boleh karena selain orang Islam kan nggak boleh masuk Mekah Madinah. Kafir itu konotasinya nggak negatif loh. Kalau orang Islam kan nyebut kafir kan maknanya apa? Hatinya tertutup. Kalau orang Kristen menganggap orang di luar Kristen kan ya ini domba-domba yang tersesat. Bedanya kan domba yang tersesat sama hatinya yang tertutup. Gitu Bang. Jadi teman-teman abang lah yang menjadi keluarga di sana. Kemudian banyak juga nggak sih orang Indonesia yang ada di Aljazair yang menuntut ilmu seperti abang? Orang Indonesia banyak di Aljazair, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara yang berbahasa Arab yang lain, Aljazair relatif lebih sedikit. Misalnya di Konstantin itu, kota Konstantin. Konstantin tuh kalau di Indonesia ya kota kebudayaan gitulah, kota kebudayaannya Aljazair. Di situ ada peninggalan-peninggalan Utsmani, peninggalan Romawi, peninggalan Yunani. Nah, saya sendirian di Konstantin. Satu-satunya mahasiswa Indonesia di kota Konstantin. Yang lain ada di ibu kota Aljazair. Ada putra-putrinya staf kedutaan tuh pada sekolah atau kuliah di ibu kota Aljazair. Terus ada lagi santri yang mondok ya. Ada pondok pesantren juga di sana. Ada pondok pesantren di sana namanya zawiyah. Ya, istilahnya zawiyah. Kalau di Indonesia kan pondok pesantren. Ponpes. Ya, kalau di sana zawiyah. Zawiyah itu ya ngaji tok. Berarti kayak salaf gitu ya. Salaf ngaji tok. Enggak dapat ijazah. Tapi kan di Indonesia di Aljazair ada beberapa orang Indonesia yang terutama belajar. Apakah ada perkumpulan untuk mahasiswa di Indonesia yang belajar di sana, yang di Aljazair? Ada. Itu dulu kan sekedar ngumpul aja. Sekedar ngumpul, tapi pas tahun 2017 akhir atau 2018 awal itu diresmikan itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Aljazair.
saya ketuanya pertama kali. Wah, PPI itu ketua PPI di Aljazair. Aljazair ya. Itu dilantik atau diresmikan di Pakistan. Wah, luar Di biasa. Islamabad. Jadi PPI Aljazair itu sah menjadi PPI yang ada SK-nya. Itu diresmikan di Islamabad, Pakistan, di International Islamic University Islamabad. Itu berapa orang, Bang, anggotanya PPI di Aljazair itu pada saat Abang jadi ketuanya? Ya, sekitar 30-an lebih. Kegiatannya apa aja? Kan biasanya kalau perkumpulan mahasiswa atau organisasi mahasiswa di Indonesia itu misalkan kegiatan sosial, kemudian mungkin dia berkumpul terus membantu masyarakat, beropini, bahkan demo. Kalau di sana apakah sama seperti organisasi yang ada di Indonesia kegiatannya? Kalau kegiatan PPI nggak ada ya, kita demo kan demo siapa di sana? Demo siapa? Nggak ada yang di demo, karena kita demo pemerintahan Aljazair itu bukan tupoksi. Kita pelajar Indonesia, fokus belajar, Fokus belajar, Berarti terus kajian, kajian. diskusi. Nah itu PPI itu ada. Kalau dulu setelah saya jadi PPI Aljazair, saya PPI negara-negara itu di bawah naungan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPI Dunia. Nah di PPI Dunia ini saya jadi ketua Komisi Sosial Budaya. Nah ini baru ada kegiatan, maksudnya yang sifatnya internasional. Waktu itu saya ada bakti sosial di perbatasan Yordania dan Palestina. Itu untuk pengungsi Palestina. Jadi membantu para pengungsi, membantu masa anak-anak sih, bukan para anak-anak pengungsi ya. Anak-anak pengungsi, dikasih pendidikan gitu ya. Anak-anak pengungsi Palestina waktu itu kayak program musim dingin gitu. Kalau di Indonesia kan ada musim hujan gitu kan. Oh, ini mencret musim hujan. Ya, di sana tuh ada musim dingin. Mereka udah punya selimut belum? Terus susunya terpenuhi nggak? Kalau musim dingin harus banyak makan susu, makan keju. Nah itu ada buku tulis enggak? Nah itu kita cari donasi, terus bakti sosial di sana, dibantu dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Yordania. Jadi ngeling itu kalau misalnya virtual organization mungkin PPI itu, jadi lebih banyak meetingnya itu online. Karena jarak yang jauh-jauh gitu ya Bang ya. Jadi the real 4.0 organisasi lah. Wih, mantap. Dan Abang menjadi ketua PPI di Aljazair. Dan selain orang Indonesia, teman-teman Abang itu dari mana aja Bang? Itu tadi Burkina Faso, mayoritas negara-negara Afrika. Hampir semua perwakilan negara Afrika itu ada yang kuliah di Aljazair. Nah dulu sebelum sekitar tahun 2006 ke atas lah, itu masih banyak mahasiswa Asia Tenggara di Aljazair. Ada orang Thailand, ada orang Malaysia. Nah zaman saya itu sudah berkurang karena satu, di Indonesia itu belum ada tanda tangan MOU pendidikan antara Aljazair dengan Indonesia. Sudah ada MOU tapi sedang diperbaharui. Dan sampai sekarang masih belum diperbaharui. Jadi kalau daftar tuh misalnya dulu daftarnya lewat Kementerian Agama gitu. Misalnya kita mau kuliah ke Sudan, kuliah ke Mesir, kuliah ke Maroko, daftarnya bisa lewat Kementerian Agama Indonesia. Nah kalau di Aljazair nggak bisa lewat situ karena MOU-nya belum diperbaharui. Sampai sekarang kita harus lewat Kedutaan Aljazair di Jakarta. Jadi tugas pemerintah adalah memperbarui MOU dengan Aljazair sehingga masyarakat Indonesia yang mau kuliah ke Aljazair itu bisa mudah dan bisa kuliah di Aljazair. Bukan begitu Bang? Bisa jadi kalau yang pengen. Masalahnya kan nggak semua orang Indonesia pengen mindset pemerintah udah berubah. Misalnya LPDP, dulu kan ada LPDP untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah ke Tunisia atau kuliah ke negara-negara Arab. Sekarang tuh udah dihapus. Kenapa itu Bang? Nah itu mindsetnya udah berubah. Pemerintah udah lihatnya udah nggak penting orang Indonesia itu kuliah ke negara-negara Arab. Itu satu.
Kedua mungkin mereka melihat oh seharusnya orang Arab yang kuliah ke Indonesia. Karena Indonesia adalah Karena disebutkan pusat keislaman yang luar biasa. Karena misalnya kampus-kampus di Indonesia itu ratingnya lebih tinggi misalnya. Lebih tinggi Lebih memang. tinggi daripada universitas-universitas di sana. Tapi masalahnya rating itu ukurannya apa gitu. Oh. Kalau rating itu ukurannya kunjungan viewer di website universitas, orang sana pakai website, tapi mereka lebih ke interaksi non website. Non website. Non website ya. Jadi misalnya kalau ke perpustakaan ya ke perpustakaan. Belum seperti di Indonesia. Kalau misalnya rating itu dilihat dari situ, ya jelas kalah. Kalau rating itu dilihat dari situ. Terus jumlah penduduknya ya berbeda. Misalnya Aljazair aja jumlah penduduknya 42 juta, lebih banyak jumlah penduduk Jawa Barat. Ya nggak mungkin kunjungan ke websitenya lebih tinggi daripada Indonesia yang penduduknya 260 juta lebih. Iya benar juga sih. Kalau ukurannya itu kan nggak mungkin. Nah ini perubahan pola pikir pemerintah sekarang. Jadi udah nggak dipandang perlu. Pemerintah memberikan beasiswa kepada orang-orang Indonesia yang kuliah ke negara-negara Arab. Padahal kalau misalnya ngomongin deradikalisasi, itu ya penting orang Indonesia untuk Kenapa kuliah ke gitu? sana. Karena harus paham bahasa Arab. Di Indonesia orang bisa paham bahasa Arab, tapi beda sama kalau kuliah di negara Arab secara langsung. Misalnya orang Mondok Salah bisa baca kitab Ihya Ulumuddin. Kitab kuning. Ya, kitab kuning. Dia bisa baca kitab kuning karena sorogan tiap hari kan. Iya. Disuruh baca Quran Arab, mudeng belum tentu paham. Belum tentu, saya yakin jarang yang paham. Karena beda. Nah, itu masih perlu menurutku beasiswa ke negara-negara Arab itu. Meskipun jumlahnya dibatasi misalnya. Terus pertama kali abang kuliah di Aljazair, tentunya kan ada perbedaan budaya antara Indonesia dengan Aljazair. Itu bagaimana cara abang beradaptasi? Kan ada perbedaan. Kadang kan kaget kalau bahasanya orang Jawa itu kan kaget. Bagaimana abang bisa beradaptasi sampai bisa membaur dengan masyarakat Aljazair, membaur dengan teman-teman yang ada di Aljazair, yang ada di kampus abang? Perbedaan tuh perbedaan bahasa ya menurutku Indonesia sama Aljazair. Secara umum itu hampir sama. Budayanya hampir sama. Mereka itu dibilang NU semua lah. Kalau NU semua. Jadi Aljazair itu NU semua. Dilihat dari cara budaya keislamannya. Mereka ada 7 harian misalnya ada di Aljazair. Terus torekotnya misalnya Qadiriyah ada, torekotnya Qadiriyah ada. Terus torekot yang ujungnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu di sana rata-rata itu. Berarti mirip dengan Islam yang ada di Indonesia. Misalnya kita main ke ziarah ke kuburan di Aljazair gitu. Ya mirip sama kuburan di Indonesia. Patoknya ya ada bunganya. Ada, jarang orang sana bunga, tapi ada ininya apa? Apa itu jenenge? Kijing. Ya ada kijingnya. Berarti itu tahlil juga bang di sana? Tahlil juga, sholawatan juga. Tapi sana tuh misalnya 7 harinya gitu, dia nggak baca yasin. Bacanya apa bang? Baca tahlil terus Al-Fatihah salah. Saya pertama kali hadir ke acara istilah sebutlah tahlilan gitu kan, meskipun nggak baca tahlilan dalam tanda kutip itu ada tokoh ulama Aljazair meninggal itu ya hadir, kita disuguhi korma terus kayak sop gitu, rawon namun rawon. Kalau di Indonesia tuh rawon, di sana tuh kayak daging dijadiin pentol gitu. Tapi kalau gelembungnya daging tok. Nah itu terus jamuan-jamuan lah, ada makannya gitu. Nah itu dari segi budaya keislaman mirip, meskipun madhabnya secara ibadah itu sana pakai Maliki. Kalau Indonesia kebanyakan Syafi'i. Indonesia mau kebanyakan Syafi'i. Kalau budaya kan hampir mirip, tapi kalau makanan gimana itu, Bang? Apakah awal-awal mungkin ada perbedaan rasa atau mungkin perutnya nggak
nggak masuk atau bahkan diare karena makannya berbeda. Itu gimana, Bang? Itu budaya kuliner ya, maksudnya Kuliner. budaya kuliner ya. Itu nggak ada rasanya lah makanan sana. Ketika awal di sana, Iya, nggak ada rasanya. Misalnya sate. sate. Ada di sana Ada sate. ada Namanya apa kalau di sana sate? Shwa. Swa. Ya, atau maswiyat yang dibakar-bakar lah. Kalau diterjemahkan secara letter itu sesuatu yang dibakar itu maswiyat. Misalnya daging domba, dagingnya lebih enak di sana. Dagingnya lebih enak di sana. Dagingnya lebih enak di sana, tapi bumbunya Lebih enak di Indonesia. Indonesia itu. Kalau orang Indonesia yang penggemar daging, penggemar apa steak apa gitu, di sana tuh dagingnya tuh bisa enak, bisa empuk gitu. Padahal cuma dibakar terus dikasih uyah gitu, kasih garam. Tapi lebih enak. Cuman yang bikin kangen itu kan nggak ada kecapnya itu. Iya, nggak ada kecap di nggak sana. ada kecap di sana. Ada kecap asin, kita itu mahal sekali itu kecap asin. Kita harus pergi ke restoran Cina. Restoran Cina tuh restoran mewah lah di Aljazair. Kita kalau nggak ditraktir sama KBRI nggak makan ke situ. Kalau itu kan adaptasi tentang budaya kuliner. Nah, ini kan kita bicara masuk ke masalah perkuliahan, Bang. Apa sih kesulitan pertama kali ketika Abang kuliah di Aljazair? Apa kesulitannya? Saya itu masuk kuliah S2 di Aljazair itu saya sebenarnya udah telat setengah semester. Loh, kok bisa? Iya, karena kan kita dari Indonesia terus nunggu apa istilahnya LOA. Apa itu Udah LOA? sampai Aljazair nunggu LOA keluar. LOA itu kan yang ngeluarin Kementerian Pendidikan Tinggi Aljazair. Di Indonesia Kemenristek Dikti lah gitu. Nah, LOA-nya udah setengah semester, udah jalan setengah semester, LOA-nya baru keluar. Akhirnya baru mulai masuk kuliah. Nah, itu saya yang harus ngejar ketertinggalan perkuliahan. Tapi rata-rata pelajaran yang diajarkan itu udah pernah kita diskusikan lah di Indonesia, di Ciputat atau di HMI itu udah pernah didiskusikan itu. Berarti bermanfaat ya Bang ikut HMI? Bermanfaat. Kita diskusi misalnya tentang teori sosiologi klasik, filsafat, itu semuanya nyambung. Kalau asal kita nggak pindah ke jurusan eksak ya. Iya. Kalau misalnya masih humaniora, insya Allah masih nyambung. Bahkan eksak bisa jadi masih nyambung, teori relativisme masalah masih ada hubungannya lah. Nggak sia-sia, semua yang didiskusikan, semua yang dibaca, yang pernah dipelajari itu pasti ya ada hubungannya. Mantap. Artinya ada manfaatnya lah. Ada manfaatnya diskusi sampai pagi. Ada manfaatnya diskusi. Ikut senior ngopi-ngopi ya kan Bang? Tetap daripada ngopi main PS Main gitu PS. kan. Nggak apa, mending ngopi sambil diskusi. Betul. Berarti nggak ada kendala untuk masalah perkuliahan ya Bang? Ya, harus mengejar ketertinggalan itu. Mengejar ketertinggalan. Terus Abang di sana berapa tahun Bang? Saya kuliah 2 tahun. 2 tahun. S2 di sana kan 2 tahun. Terus Sistemnya juga SKS apa paket? apa itu ya? Nggak tahu saya, SKS atau paket itu istilahnya di sana. Tapi tetap 2 tahun. Tetap 2 tahun ya. Selama Paket ya. Kalau kita nggak lulus 1 semester itu, ulang tahun depan itu paket kan? Oh, Pak. Iya. Kalau nggak lulus 1 semester, nggak ada semester pendek. Nggak ada semester Nggak ada pendek. semester pendek. Nggak lulus 1 semester ya nggak lulus. Misalnya ada temanku yang nggak lulus 1 semester ya dia nambah 1 tahun karena nunggu semester depan gitu. Di Indonesia ya kayak anak kedokteran lah ya. Anak kedokteran. Sistemnya paket. Itu kan 2 tahun. Terus apa sih Bang yang buat betah di Aljazair, kuliah di Aljazair, padahal jauh dari rumah? Ya itu karena sesuatu yang telah dimulai harus diselesaikan. Wah, mantap sekali. Bisa dicatat di quotes, sesuatu yang sudah dimulai harus segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Karena udah niat itu, kalau kata pepatah Arab kan faida azam tafatawakkal Allah. Kalau kita udah azam, udah di atasnya niat azam itu. Atasnya niat. Harus tawakal. Tawakal tuh nggak cuma ndonga tok gitu. Tapi berusaha ikhtiar. Iya, jadi satu itu di tawakal itu harus diselesaikan. Kemudian juga buat teman-teman yang pengen kuliah S2, mungkin ada teman-teman Indonesia yang pengen kuliah S2 di Aljazair, tips supaya dapat beasiswa gimana sih Bang? Tips supaya gampang dapat beasiswa. Gampang. Itu jangan terlalu pilih-pilih negara di luar negeri mana yang mau dituju. Itu kalau mau gampang cepet dapet ya. Ada orang misalnya temanku pengen kuliah ke Inggris, dia nggak mau ke Amerika gitu, pokoknya maunya ke Inggris saya.
bolak-balik daftar ke Inggris gak keterima. Nah itu dia harus move on itu. Harus move on. Harus move on, jangan cuma ke Inggris tok. Carilah negara. Kita kan meskipun gak kuliah ke Inggris ya bisa pergi ke Inggris. Bisa sih. Cari di Jerman, di Belanda, teman. Misalnya aku cita-citanya pengen kuliah ke Belanda gitu. Dulu ke Belanda. Iya, udah nyiapin berkas, belum daftar ke Belanda. Dapat tawaran ke Aljazair. Terima Aljazair. Dari Aljazair bisa kok pergi ke Belanda. Kalau kita misalnya saya dulu di Aljazair ada simposium di Spanyol, simposium PP, bisa ngajuin ke visa pergi ke Spanyol. Cuman sayang dulu saya visanya nggak keluar dari Spanyol. Jadi tapi itu bisa memungkinkan dari Spanyol kan naik kereta bisa ke Belanda. Nah jadi kalau kita cuma niatnya itu untuk mencapai tujuan bisa ke negara tersebut, carilah ke tempat yang lain. Itu mungkin tipsnya, nggak usah terlalu pilih-pilih. Ya yang tips yang paling pertama ya bahasa memang. Karena bahasa itu adalah kunci dari segalanya. Kalau nggak bahasa Inggris ya bahasa Arab kalau misalnya yang jurusan keislaman. Misalnya kita bahasa Inggris ngambil ke Islamic Studies, bisa di Inggris Islamic Studies, atau di Amerika ya ada Islamic Studies, di Spanyol ada Institut Islamik ada. Terus kan abang kan lama tuh 2 tahun di Aljazair. Terus apa sih yang bisa dicontoh orang Indonesia dengan kepada orang Aljazair? Jadi apa sih yang bisa dicontoh orang Indonesia? Apa sih yang bisa dicontoh orang Indonesia dari Aljazair? Orang Aljazair itu atau budaya Aljazair tidak feodal ya, satu tidak feodal. Maksudnya tidak feodal bang? Orang Jawa ini kan relatif feodal, ada budaya feodal, misalnya pejabat itu rakyat itu harus ngawulo gitu kan, misalnya ngawulo ngabdi. Kalau orang Indonesia dekan aja udah punya sopir gitu. Di Aljazair saya pertama kali diajak ketemu sama mantan Menteri Keuangan Aljazair. Mantan Menteri Keuangan itu dia nyetir mobil sendiri. Menteri di Aljazair nyetir mobil sendiri. Istilahnya apa itu kalau di sistem teori sosiologi? Tidak feodal lah ya. Tidak feodal. Itu Aljazair mantan menteri nyetir mobil sendiri. Ada orang terkaya di benua Afrika. Namanya Ali Haddad. Itu datang ke kedutaan besar Republik Indonesia itu sendirian dia, tanpa pengawal. Luar biasa. Itu yang bisa dicontoh dari Aljazair. Jadi tidak feodal. Terus mereka biasa ya, enggak misalnya ada senggolan mobil gitu. Kalau orang Indonesia ruwet, dilus mobilnya kan, diumbah bedino, ini jangan sampai disenggol saite, awas sih. Kalau orang Aljazair itu nyetir mobil senggolan, sorry, oh nggih monggo, itu aja udah. Terus mereka enggak terlalu sayang sama hal-hal kayak gitu tuh, enggak terlalu sayang. Jadi nggak tahu ya apa karena sistem sosial karena negara itu dibangun atas dasar sistem sosialisme gitu misalnya. Aljazair itu kan secara geopolitik internasional lebih condong ke negara-negara yang blok timur gitu misalnya. Tentaranya misalnya pesawatnya Sukhoi semua gitu kan. Senjatanya AK-47 Rusia. Kan berarti haluannya komunis gitu. Tapi terus dilihat dari namanya Republik Demokratik Rakyat. Kalau ada demokratik rakyat itu berarti bukan demokratik yang ikut Amerika. Contoh Republik Demokratik Rakyat Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Cina. Itu Aljazair ikut itu demokratik rakyat. Apa karena itu gitu? Nah itu satu, tidak feodal. Kedua, mereka itu cara menghormati tamunya itu bisa dicontoh sama orang Indonesia. Gimana bang? Orang Indonesia misalnya orang kaya gitu kan malah bangga dia kalau menunjukkan punya pembantu di rumah. Kita bertamu, pembantunya yang disuruh nyugoi. Enggak kalau di Aljazair. Meskipun saya juga dulu dapat beasiswa dari Dirjen Haji Umroh Aljazair. Dirjen Haji Umroh nelpon imam masjid di Konstantin. Ini anak ini kasih beasiswa gitu. Berarti kan beliau bantu saya dapat beasiswa dari masjid tersebut. Nah ini Dirjen Haji Umroh Aljazair itu kalau kita sowan ke rumahnya gitu,
Dia punya pembantu, tapi yang nyuguhin itu dia sendiri. Begitu mulianya Itu ketika menjamu tamu. Iya, ikramud dhaif istilahnya kan, memuliakan tamu. Itu sesuai hadis Nabi lah dalam Islam. Beliau sendiri yang nuang tehnya, yang nyugoi kormanya itu. Pembantunya disimpan. Intinya dia menjamu tamu begitu apiknya, begitu loyalnya. Iya. Ketika dia menjamu tamu sesuai ajaran Nabi. Kemudian nih Bang, pesan-pesan buat warga Indonesia, terutama yang mahasiswa atau yang mau lulus atau yang udah lulus, yang ingin kuliah ke luar negeri, khususnya ke Aljazair, Bang. Gimana? Yaitu harus kirim surat ke Kedutaan Besar Aljazair di Indonesia atau di Jakarta. Bisa kirim surat lewat pos atau kirim surat lewat email. Itu satu-satunya cara. Keterima atau enggak, nah itu takdir. Itu saya itu termasuk orang yang bejo gitu aja, bukan karena pinter atau apa, karena yang pinter banyak mungkin. Tapi yang bejo tidak semua orang. Tidak semua orang itu dapat kesempatan itu, makanya alhamdulillah. Jadi intinya itu lamar. Iya, kirim aja, kirim. Ya, kalau keterima alhamdulillah. Keterima alhamdulillah, bener. Kemudian gini Bang, saya kan juga melihat Abang sering pergi ke daerah Afrika Utara hingga Timur Tengah. Itu gimana Bang? Apakah ada yang bisa diceritakan dari kunjungan Abang mulai dari Timur Tengah ke bahkan ke Afrika Utara Bang? Timur Tengah ini ada bedanya nih, orang Maghribil Arabi, orang Arab yang barat itu Aljazair, Tunis itu, sama orang Arab negara Teluk, Saudi, Emirat, Qatar itu beda. Ini orang Aljazair ini nggak terlalu suka misalnya sama orang Arab yang dari Saudi. Kenapa? Mereka menganggap orang Arab Teluk itu sombong gitu. Berarti orang Mesir, Aljazair terutama itu menganggap orang Arab sombong. Iya, karena selalu membungsungkan dada. Ini saya negara kaya, negara hebat gitu kan. Nah, itu orang Indonesia harus bisa membedain itu. Jangan bangga-banggain Saudi di depan orang Aljazair atau orang Tunis gitu. Karena mereka akan dibenci. Karena apa sih gitu kan. Jealous lah ya. Jealous, iya. Terus apa ya, itu andaikan negara-negara Arab itu tidak chaos gitu, tidak perang sipil, itu kita bisa naik bis dari Maroko sampai Mekah. Dulu di Aljazair itu sering ada meme gitu kan di Facebook atau apa, bis gitu tulisannya Aljazair Mekah gitu. Jadi ada bis dari Aljazair langsung ke Mekah gitu. Nah ini karena Libya perang, kan ada dari Spanyol misalnya kita nyebrang ke Maroko, dari Maroko naik bis ke Aljazair. Nah ini gara-gara Libya ini perang, ini terputus ini jalur daratnya. Bayangkan kalau ini nggak perang sipil, bisa naik mobil atau naik bis itu dari Aljazair sampai Mekah bisa. Itu gara-gara hanya perang ya. Gara-gara perang. Jadi keindahan atau apa ya, romantisme dunia Arab itu hancur ya gara-gara perang. Selain itu Bang, ada lagi mungkin waktu ke Timur Tengah dapat apa, ke Afrika Utara dapat apa gitu. Di Timur Tengah itu kan negara kaya ya, negara kaya dan mengunggulkan kekayaannya. Nah kalau orang Aljazair itu dibilang negaranya negara kaya juga, kaya akan gas. Tapi kalau di minyaknya nggak sekaya negara-negara Saudi atau Kuwait atau apa. Tapi mereka yang diunggulkan bukan kekayaannya orang Aljazair. Mirip orang Indonesia lah, udah mau lari ke gimana caranya ini orang berpendidikan gitu. Nah, di Saudi itu saya lihat banyak orang nggak mau sekolah. Nah itu bedanya. Orang yang sekolah di Saudi itu kan rata-rata malah banyak orang Indonesia yang kuliah di Madinah, yang kuliah di Mekah. Orang Saudi sendiri, orang Mekah sama orang Madinah sendiri nggak banyak yang mau kuliah, mau sekolah. Saya pernah lihat di Masjid Nabawi, orang udah segede saya ini, dulu orangnya udah segede saya ini, baru belajar ngaji. Segede? Baru ini. Jadi nggak semua orang Arab bisa ngaji lah ya. Nggak, berarti salah dong pandangan ketika orang Arab itu pasti paham Islam, paham tulisan dan paham Al-Quran. Berarti itu salah. Salah, nggak semua orang Arab paham Al-Quran.
Orang yang paham Al-Quran ya orang yang mempelajari Al-Quran, bukan orang yang bisa berbahasa Arab. Enggak semua orang Arab paham Al-Quran. Apalagi bahasa Arab sekarang kan bahasa Arab modern beda sama bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Quran sama bahasa Al-Quran beda. Jadi orang misalnya bisa baca kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis zaman Imam Ghazali dulu, sama baca Quran yang ada zaman sekarang beda. Apalagi Quran Timur Tengah yang bahasa Arabnya itu campuran sama Inggris, sama Quran Arab Aljazair yang bahasa Arabnya campuran Perancis. Nah beda, nggak paham. Orang Saudi datang ke Aljazair, saya punya teman orang Saudi datang ke Aljazair, ajak aku ke pasar, Karena nggak bisa bahasa. karena nguping saya ini apa sih ngomong apa sih itu, karena campuran Perancis tadi. Nah tapi kalau di kelas kan kita pakai bahasa Arab resmi, itu semuanya paham. Kalau bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku ya resmi, nggak ada bahasa Indonesia Tegal gitu, atau bahasa Indonesia Tuban gitu ya. Terus saya juga melihat di media sosial Abang itu sering menulis opini tentang Timur Tengah, kemudian Afrika Utara, dan itu dimuat di berbagai media massa. Dan itu kan jarang orang Tuban yang suka menulis, dan apalagi menulis tentang Timur Tengah dan Afrika, dan itu dimuat di media massa. Orang Tuban itu jarang. Kok bisa seperti itu? Emang Abang suka nulis sebenarnya? Suka nulis emang ya orang Tuban jarang ya. Saya nggak baru tahu kalau orang Tuban jarang yang suka nulis tentang tema itu ya. Tapi Jarang sekali Bang. Kebanyakan itu ya paling-paling tentang pabrik, kemudian ya novel gitu. ya nggak apa-apa dibilang gitu, tapi jenengan yang bilang bukan saya. Takutnya ada orang Tuban yang suka nulis itu juga kan, aku domengi wong ya kan. Nah ya itu seneng nulis terus. Kita emang seneng ngikuti perkembangan negara-negara Arab atau negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Islam pada umumnya kan. Saya misalnya kemarin waktu ada kekalahan Amerika di Afghanistan misalnya, saya misalnya nulis 2 artikel misalnya tentang apa itu Bang? ya tentang kenapa 20 tahun Amerika di Afghanistan nggak dapat apa-apa. Boleh dijelaskan isi tulisan tersebut ya sedikit lah. Ya Amerika kan secara militer ada 20 tahun di Afghanistan. 20 Tapi tahun. 20 tahun itu mereka nggak bisa ngendaliin Afghanistan. Berarti kan kalah sebenarnya. Dan akhirnya hengkang dari Afghanistan, nggak ada apa-apa. Belum sempet ngambil sumber dayanya Amerika itu di Afghanistan. Belum sempat selama 20 tahun ya? Belum sempet. Karena mereka disibukkan untuk ngurusi ini, ngerecokin yang kecil-kecil ini. Nggak selesai-selesai. Nggak sempet ngebor, nggak sempet apa. Ada lagi Bang tulisan yang tentang mungkin Timur Tengah atau Afrika Utara yang dimuat dan bisa Abang ceritakan? Terakhir tentang itu, saya terakhir nulis tentang Afghanistan. Sebelum-sebelumnya berarti? Sebelum-sebelumnya misalnya dulu saya pernah nulis tentang Arab Spring. Apa itu Arab Spring? Ya musim semi Arab gitu istilahnya. Yaitu perang sipil di negara-negara Arab itu dimulai dari Tunisia, ada orang bakar diri di depan di ibu kota Tunis, akhirnya Tunis chaos gitu kan, terus lari ke Libya, terus dari Libya ke Mesir, yang sampai sekarang belum selesai kan Libya. Nah tentang itu saya dulu nulis puisi juga pernah tentang kerusuhan di Mesir itu, tentang naiknya Puisi itu? Iya tentang puisi ya pernah, tentang artikel juga pernah. Coba Abang kasih puisi yang Abang tulis dulu kalau masih ingat. Sedikit aja tentang tadi yang Abang Tentang Mesir ya. Tentang Mesir Ya. Lupa aku. Intinya inilah, Mesir negara yang dulu indah gitu kan, dilewati Sungai Nil, jadi pusat peradaban Islam dunia. Atau kalau kita bahas sejarah itu, peradaban pertama dunia itu ditemukan di tepi Sungai Nil di Mesir. Terus di situ ada Al-Azhar. Terus kenapa sekarang jadi beringas gitu loh. Waktu itu, waktu 2012, 2013 tuh, 2011 itu, rentan 11, 12, 13 itu kenapa jadi beringas gitu kan. Presiden dilengserin, ada yang naik lagi dilengserin lagi. Nah itu terus Libya, Muammar Gaddafi, kenapa terus
bahkan dibantai oleh rakyatnya sendiri. Nah, tentang itu. Kemudian kuliah di luar negeri tentunya Bang itu kan banyak teman, banyak kenalan. Bahkan saya ikuti Instagramnya Bang itu diikuti juga sama Ridwan Kamil. Nah, kok bisa Abang dapat teman yang sampai orang-orang penting-penting atau orang-orang pusat itu gimana Bang? Itu kebetulan mungkin ya. Kebetulan apa orangnya atau adminnya follow terus di follow back. Itu media sosial tuh bukan ukuran ya mungkin teman-teman. Nggak semua yang nampak di media maya itu berarti nyata gitu kan. Saling follow di Instagram bukan berarti kita berteman akrab gitu. Misalnya saya di follow back Ridwan Kamil, belum tentu Ridwan Kamil tak telepon ngangkat gitu kan. Nah itu mungkin intinya. Dan juga abang saya dan juga saya dan juga saya lihat itu kan abang, saya dengar-dengar nih, saya dengar-dengar abang itu adalah Direktur Jatim Public Policy Watch. Nah itu lembaga yang baru dibikin tahun 2020 ya. itu Tahun lembaga 2000. apa sih Bang sebenarnya? Kita ingin menyoroti kebijakan publik di Jawa Timur. Intinya itu ingin menyoroti kebijakan publik di Jawa Timur. Saya nggak tahu entah sudah ada atau belum lembaga semacam itu, tapi saya belum pernah dengar. Nah, karena saya belum pernah dengar ada lembaga yang menyoroti soal kebijakan publik di Jawa Timur, saya bikinlah itu lembaga Jatim Public Policy Watch. Nah, istilahnya lembaga think tank lah. Oh, think tank. Lembaga Siap. think tank ya. Kemudian dalam waktu dekat apa yang Bang Irul mau lakukan atau mau kerjakan dalam waktu dekat ini? Saya karena baru punya anak gitu, saya mau itu apa, ngurusi anak sama istri saya dulu gitu. Nah, itu satu. Kedua mungkin mau lanjut kuliah lagi. Lanjut kuliah lagi. S3 di mana S3 insya Allah belum tahu. Ya sementara ini Tunis, tapi saya pengen kalau misalnya kata Al-Quran tuh bainal masyriqi wal maghrib gitu kan, dari timur ke barat gitu. Saya udah kuliah di negara-negara timur, dalam tanda kutip timur kan. Timur itu berarti bukan barat gitu kan. Barat kan Amerika dan yang berbahasa Inggris gitu lah. Nah ini saya pengennya ke barat gitu, dari timur ke barat, tapi entah nantilah. Nah sama mau membesarkan lembaga-lembaga yang udah saya bikin itu. Oke. Saya selain Jatim Public Policy Watch, saya juga punya lembaga penerjemah. Ya, lembaga penerjemah namanya tarjamah.co. Ada Instagram tapi followernya masih sedikit karena selama ini saya secara konvensional aja ya, belum main online. Nah baru dibikin Instagramnya sama adminnya itu namanya tarjamah.co. Itu lembaga penerjemah Arab Indonesia atau Indonesia ke Arab. Nah itu. Jadi seperti itu ya Bang ya. Jadi terakhir Bang, pesan nih buat teman-teman atau yang nonton, para netizen yang nonton ini, bagaimana pesan terakhir nih, pesan buat teman-teman yang nonton yang mungkin ada keinginan untuk kuliah atau berkarir di luar negeri itu gimana Bang? Kuliah atau berkarir di luar negeri, pertama belajar bahasa. Kalau mau ke Belanda ya belajar bahasa Belanda. Tapi secara umum belajar bahasa Inggris. Siap. Kalau mau negara yang non Arab. Kalau mau belajar tentang Islam atau Timur Tengah ya harus belajar bahasa Arab. Oke, siap. Belajar bahasa itu menurutku waktunya lama ya. Kalau mau khususnya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris misalnya kursus di Paris selesai. Bahasa Arab tuh panjang waktunya. Saya dari Madrasah Ibtidaiyah terus mondok 6 tahun, terus kuliah S1 sampai S2. Menurutku bahasa Arabku belum mumpuni. Bisa bahasa Arab tapi belum selevel ulama yang menulis kitab atau orang yang biasa menulis kitab dalam bahasa Arab belum. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya sudah mau hadir di Mata Kami, di podcast Mata Kami, dan semoga cita-cita Abang, kegiatan Abang, bahkan sampai keinginan Abang untuk S3 segera dikabulkan oleh Allah. Amin. Ini teman-teman jangan lupa ini ya, subscribe Mata Kami. Subscribe dan share
like juga. Like juga. Jadi subscribe, like, comment, and share Mata YouTube podcast mata kami.